Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin, kasih waras. Masalah kasih yang lagi sakit Allah saatkan, teman kasih yang berjuang untuk memajukan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam hari ini akan berbahas tentang pembunuhan. Udah lama kita nggak bahas pembunuhan ya di Hong Kong ya. Ya kalau misalkan dibahas semua ya banyak juga ya cuy ya. Ada kakek-kakek yang terjun payung ke bawah. Ada yang pokoknya macam-macam lah ya. Keadaan Hong Kong itu lagi bener-bener tidak stabil. By the way kayak sama habis beli rambutan. Sekarang musim durian ya, tapi ada musim rambutan juga. Ini kayak sama beli $50 ya. Dibagi sama neneknya Kaisam tadi. Kita tuh kalau beli makan tuh di sharing coy. Neneknya Kaisam juga kalau beli makan tuh di sharing. Banyak tuh buah-buahan ya. Masya Allah. Semoga kalian juga cukup. Oke, kita langsung aja ini pembunuhan dan bundir. Iya kan. Di Sunwon. Di Hotel Panda. Jadi kalau kalian ya ngelihat ya ada plaza. Di atasnya ada gambar panda. Itu kan hotel ya. Hotel Panda. Ini di lantai 18. Jadi buat kalian yang staycation biasa di hotel-hotel, awas hati-hati. Jangan sampai kamarnya spray putih. Spray putih. Itu apa namanya bekas. Ngeri. Mendingan saya Kaisam ya. Di taman aja tidurannya. Oke, ayo kita lanjut. Ini di jam 4.25 pagi subuh. Jadi ada yang terjun. Bluk gitu cuy. Nah, itu ada orang yang lagi jalan kaki telepon polisi, katanya Pak polisi ini ada orang yang jatuh ya kan. Langsung polisi sigap cuy, ternyata terjadi patah tulang ya, dan dibawa langsung ke rumah sakit Yancai di jam 5 sekian ya kan. Itu menghembuskan nafas terakhir, artinya yang tadi yang menjatuhkan diri itu meninggal ya. Laki-laki umurnya 37 tahun ini diketahui resign dari dinas kedisiplinan gitu cuy. Nah mereka ini sudah merencanakan akan migrasi, nggak tahu ke London ya kan sekarang itu lagi in ya, anak-anak sekolah ke London gitu kan, termasuk majikan Kaisam juga mungkin karena faktor efek ekonomi ya. Jadi apa perubahan gitu cuy, jadi ya udahlah kita ambil sekolah di London untuk anak kecilnya. Nah ternyata cuy diselusuri laki-laki yang jatuh ini dia lagi staycation nginep di Hotel Panda tersebut cuy. Akhirnya dicek, diselusuri, ternyata dia ini menyewa satu kamar ini dari bulan Mei cuy. Jadi dia ini sengaja bawa satu keluarganya itu untuk staycation, untuk menunggu sampai pergi ke London ya. Nggak tahu sih negaranya tidak disebut ya kemana dia migrasi antara London sama Kanada lah cuy. Ya kan dia ini menyewa satu ruangan. Biasanya kalau orang Hong Kong ya kalau refreshing itu dia biasanya staycation di hotel cuy. Jadi karena bosen di rumah gitu kan, majikan kalian kayak gitu nggak? Cece saya mau staycation dulu di hotel gitu kan, 3 hari liburan, ngademin diri gitu kan, dilayanin. Nah termasuknya keluarga ini menyewa satu kamar di Hotel Panda tersebut di lantai 18. Itu membawa 2 anak, anaknya umur 6 tahun dan 3 tahun, sama istrinya yang masih muda banget 36 tahun. Ini 1 tahun di atas umurnya kayak Tisam ya. Jadi ketahuan umurnya kayak Tisam. Akhirnya mereka ini staycation. Nah setelah diselusuri, ini kuncinya dikunci nih pintunya. Ya kan? Akhirnya petugas ini potonglah itu kawat yang itu loh cuy. Nah kan dipotong. Jadi ingatnya Arya Danu Pangayunan ini kan diplomat ya. Dipotong, pas dibuka, jeng-jeng di dalamnya ternyata ada istrinya yang sudah terkapar cuy, dengan luka di leher ya dan tusukan di sini punggung, meninggoy ya, tidak sadarkan diri. Dan yang paling mirisnya anaknya 2 yang umur 6 tahun dan 3 tahun itu ditemukan di ranjang yang berbeda cuy. Jadi anak satunya di sini, anak satunya di sini. Berarti kalian bayangin cuy, saat mereka dieksekusi otomatis anaknya atau istrinya dulu nih yang dilakukan untuk seperti itu ya cuy ya. Nah ini menggunakan pisau panjangnya 24 cm ya, pisau buah ya, dimana Kaisam nggak bisa ngebayangin ya situasinya, kira-kira anaknya dulu apa istrinya dulu ya cuy ya yang dieksekusi gitu kan. Nah istrinya ada di ruang tamu, jadi kamarnya itu ada ruang tamunya ya cuy ya, biasa lah ya, namanya juga ruangan
lumayan ya, karena 1 bulan mereka itu menyewa 40.000 Hong Kong dollar, 8 juta coy. Kenapa nggak sewa apa namanya, rumah aja ya kan, 20.000 nyewa rumah di Hong Kong bisa kan ya, dengan segala fasilitas. Lagi-lagi karena ya nggak mau bersihin juga, toh dia juga mikir bulan Mei sampai Agustus, Agustus kan dia kan migrasi ya, pergi ke luar negeri gitu kan. Nah mereka itu memang sudah merencanakan mungkin rumahnya dia dijual gitu kan, kayak rumahnya majikannya Kaisam di North Point itu kan dijual, semua asetnya, mobilnya itu dijual. Jadi bener-bener migrasi itu ya cuma bawa badan aja gitu cuy. Pastinya waktu kematian mereka ini didetek dari visum ya, pastinya ya, di visum ya. Ini kan nanti rentan waktu kematiannya nih siapa dulu, apa anaknya, apa istrinya gitu cuy. Nah sebelum terjadinya seperti itu cuy, ya kan, suaminya ini memposting di media sosial bahwa dia ini merasa kecemasan yang luar biasa untuk tidak bisa menjadi suami yang baik dan ayah yang baik untuk anak-anaknya. Jadi lebih kena mental gitu cuy. Setelah ditelusuri dari pihak polisi, ternyata keuangan itu bukan menjadi masalah. Jadi mereka ini dalam keuangan yang baik. Maksud kayak Sam gitu, kalau misalnya kamu pengen meninggal gitu kan, meninggal sendiri aja gitu kan. Udah ceraiin aja istrinya gitu kan, terus hartanya dikasih ke istrinya biar istrinya ngolah 2 anak itu, bener gak sih? Daripada kayak gini, ya lagi-lagi prinsip laki-laki itu merasa bahwa saya nggak ikhlas nih, saya juga sayang sama istri saya nggak mau istri saya nikah lagi dengan warisan saya ya kan. Jadi dia berpikir kalau saya membawa mereka dalam keabadian, mungkin prinsip hidupnya gitu kan. Ya cuma di sini kan ya sayang banget gitu kan, ada nenek kakeknya gitu kan yang mau menjaga cucu-cucunya, bener nggak? Ya kalau lu mau ninggol gitu kan, iya jatuh aja sendiri gitu kan, jangan bawa-bawa, bener nggak? Yang pastinya sih mereka pasti akan cekcok dulu ya. Hotelnya itu cukup bagus ya, maksudnya ya simple lah ya, ada dua kasur gitu kan ya, tergantung ya tipenya berapa, cuma ini ruangannya di tipe 72 meter persegi ya, luasnya itu. Nah itu dia membayar 40.000 per bulannya, dari bulan Mei sampai bulan Juli, berarti dia tinggal di hotel itu sudah 3 bulan. Karena rencananya di bulan Agustus mereka pada akan migrasi, melanjutkan di luar negeri ya cuy ya. Nah seperti itu. Nah dari CCTV ya kan, dari CCTV itu terakhir malam hari itu tidak ada orang selain mereka sekeluarga cuy. Jadi mungkin setelah jalan-jalan atau makan malam di luar gitu kan, mereka masuk kamar dan terjadi konflik sehingga suami ini kalap dan menghabisi mereka semuanya. Nggak ada tersisa. Bahkan spray putihnya itu berubah menjadi warna merah. Mengerikan ya, inilah faktor mental. Karena apa? Karena ya kita mau nggak mau harus meyakini bahwa kadang kita mendengarkan nenek kita ya kan bercerita begitu membanggakan anaknya yang pintar, yang lain. Karena di Hong Kong itu value-nya cuy, dia itu harus pintar, dia harus punya banyak uang dan dia harus kaya. Itu. Jadi kita sebagai orang tua tuh nggak malu cuy. Ya makanya setiap hari juga neneknya Kaisam tuh ngebangga-banggain anaknya aja gitu kan. Ya karena kebanggaan gitu kan, karena S2 dia seperti itu, padahal anaknya nggak sayang-sayang banget tuh sama emaknya ya kan, cuek gitu kan. Cuma karena memang value-nya itu ya itu tadi, pintar, punya uang, kaya raya, itu kan udah pasti dibanggakan itu di Hong Kong. Jadi tekanan dari kecil itu memang ya ditekan, kamu harus pintar, harus rajin, harus sekolah tinggi, harus jadi orang. Kalau orang Hong Kong, sehingga depresi itu terbentuk dari kecil gitu cuy. Makanya kenapa saat dia udah remaja atau udah dewasa seperti itu, ya dia baru kena mentalnya ya. Sekali lagi, mungkin prinsip dari suaminya merasakan bahwa saya harus membawa mereka gitu kan. Kalau saya meninggal ya saya juga harus membawa mereka meninggal, karena saya tidak mau meninggal dalam kecemasan memikirkan mereka gitu kan. Sedangkan saya sendiri tidak mampu menjadi seorang suami dan ayah yang baik. Kalian bayangin gak sih umur 3 tahun sama umur 6 tahun itu motifnya sama ya, di leher sama di tusuk ya. Berarti dia juga sudah belajar dulu tuh bagaimana untuk lebih cepat gitu kan. Nah, penyelidikan ini mengungkapkan teman-temannya yang membaca story-nya ini report ke polisi. Jadi polisi ini menduga awalnya itu ya gangguan mental, si suaminya ini kena depresi. Masih 37 tahun. Istrinya 36 tahun, uang tuh nggak masalah gitu kan. Ya itu tadi ya, ujian rumah tangga kayak gitu. Nah itu buat kalian hati-hati juga yang punya pacar, orang lokal ya, mental mereka itu kadang
kemengok ya kayak gitu, jangan sampai kalian dijotosin gitu kan, sampai kayak gitu ngeri sih menurut Kaisam ya. Yo Kaisam jangan doain kayak gitu, ya makanya kalian jangan terlalu nuntut sama pacar kamu, yang pengen beli tas Chanel lah, yang pengen jalan-jalan lah, yang pengen ina itu, nanti kamu digor. Nauzubillah min dzalik. Nah itu mungkin terjadinya pembun dan bun ya di Zunwan di Hotel Panda itu. Saya emang nggak mau di hotel itu Kaisam, saya mau pindah aja. Tapi saya udah check in di situ. Di lantai 18, awas nantinya. Makanya jangan ngotel aja kalian. Aduh, mama tua kaplak ini. Nah itu gimana tuh respon kalian? Itulah keadaan yang bisa Kaisam gambarkan tentang mental orang Hongkong aslinya seperti itu ya. Lagi kena mental semuanya. Jadi kalau kita dimarahin sama majikan, terima aja. Mungkin saja dengan dia marahin kita, emosi majikan kita ini keluar, dan ujung-ujungnya juga dia nggak sakit gitu cuy. Tapi kitanya nggak usah dibawa baper gitu kalau majikan marah. Kita anggap aja itu adalah kontrak kerja kita, setidaknya kita membantu majikan kita untuk meluapkan emosinya, entah itu masalah di rumah atau di apa gitu cuy. Tapi ya kita juga harus pintar, saat kita sudah dilakukan kekerasan atau kita luka gitu kan, baru kita nggak boleh diam. Kalau hanya sekadar omelan aja, telan aja lah cuy ya. Oke, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.